Hello, hai, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas film yang dirilis tahun 1997 berasal dari negara Iran, karya sutradara Majid Majidi. Film yang berdurasi 88 menit ini mendapat rating 8,7 versi IMDb dan menjadi film Iran pertama yang masuk nominasi Piala Oscar. Film ini dibintangi oleh Amir Faruk Hasmian sebagai Ali, Bahere Sijidi sebagai Zahra, Reza Naji, dan Paraseti Sarabandi sebagai orang tua dari Ali dan Zahra. Film ini menceritakan perjuangan seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang berusaha membahagiakan adiknya. Dia ikut perlombaan lari dan berusaha keras bertekad menjadi juara ketiga agar mendapatkan hadiah berupa sepasang sepatu untuk mengganti sepatu adiknya yang hilang. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Ini dia Children of Heaven. Cerita film ini berlatar sebuah daerah di pinggiran kota di negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Suatu hari, Ali datang ke tempat sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang rusak. Sepatu perempuan berwarna merah jambu yang sudah terlihat lusuh. Setelah itu, Ali yang sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke toko, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya di dalam sebuah plastik. Namun, ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tidak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya Ali tersebut. Sampai akhirnya ia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tidak ada di tempat di mana ia menaruhnya. Ali terus saja mencari namun tidak ketemu, sampai akhirnya ia dimarahi sama pemilik toko karena Ali tidak sengaja menjatuhkan barang-barang yang ada di sana. Sampai di depan rumah, Ali tak sengaja jika ia mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan di mana mereka tinggal. Saat di dalam rumah, Ali bertemu dengan adiknya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya kepada kakaknya, apakah sepatunya sudah diambil? Ali pun menjawab, tentu saja ia baru saja mengambil sepatunya. Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun ketika Zahra ingin melihat sepatunya itu, Ali langsung mengatakan dengan jujur jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang. Saat berada di toko, Ali mengatakan jika Zahra tidak perlu bersedih karena Ali akan kembali mencarinya. Ali juga berpesan kepada Zahra agar tidak mengatakan kepada ibunya tentang kejadian itu. Namun ternyata memang sudah tidak ditemukan. Diam-diam Ali kembali ke toko tersebut untuk mencari keberadaan sepatu adiknya dan mencari di mana sepatu adiknya terjatuh. Namun sayangnya sudah mencari kemana-mana namun tidak juga ditemukan. Malam harinya, saat ayah Ali pulang dari bekerja, ia terlihat kesal kepada si pemilik rumah yang kerap kali datang dan menagih uang dengan kasar. Di sana terlihat juga jika ibunya Ali terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain sehingga ia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika selesai belajar, agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh kedua orang tua mereka, secara diam-diam Zahra pun mengatakan kepada Ali tentang bagaimana cara ia bisa bersekolah besok jika ia tidak mempunyai sepatu. Ali pun menjawab kepada Zahra jika tidak perlu khawatir. Untuk sementara, mereka akan bergantian. Ali berpesan selesai sekolah dia harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Dan keesokan harinya, Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang sudah terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya. Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, segera Zahra pun langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menunggunya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Dan meskipun sudah berusaha berlari dengan sekuat tenaga, namun ternyata Ali tetap datang terlambat ke sekolah. Saat di rumah, Ali pun mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahasiakan hal ini kepada kedua orang tuanya. Saat ini, mereka sedang tidak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya secara bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas bagaimana caranya agar ia bisa pulang dengan cepat. Bel pulang tak kunjung berbunyi, sementara ia ingat jika Ali pasti sedari tadi menunggunya untuk memakai sepatu itu. Akhirnya, Zahra pun mengerjakan soal-soal lebih cepat dan berharap agar bisa pulang lebih awal. Sayangnya, ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya terlepas dan tercebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras, sehingga hal tersebut membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis karena sepatunya ternyata tersangkut di dalam sebuah selokan. Namun beruntung ada seorang pedagang yang berbaik hati untuk membantu Zahra mengambil sepatu itu.
Ketika ia bertemu dengan Ali merasa marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah lagi dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra pun mengatakan kalau sepatu itu terjebur ke dalam selokan karena sepatu itu terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih. Karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, dia harus berlari sepulang sekolah. Ali meminta agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini. Karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dari kejadian itulah, lagi-lagi, Ali pun terlambat datang ke sekolah. Hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kenapa Ali bisa terlambat hari ini. Ali beralasan jika rumahnya yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya, gurunya itu hanya memperingatkan Ali agar tidak boleh terlambat lagi di keesokan harinya. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah. Dan ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Ketika Ali pulang, ia pun kembali bertemu dengan Zahra yang terlihat masih ngambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra. Dan hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Esok harinya, ketika berada di sekolah, Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk segera berbunyi. Di saat istirahat, Zahra pun kembali mencari anak yang memakai sepatunya itu hingga akhirnya ia kembali bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam ia pun mengikuti anak itu sampai ke rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun, di sisi lain, lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, ia pun kembali ketahuan oleh guru yang kemarin. Dan guru itu mengatakan jika tidak lagi ada alasan bagi Ali